Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat DNS server. Di sini kita akan memakai operating systemnya, yaitu Ubuntu versi 16.04. Oke, untuk detailnya kita langsung saja. Pertama, kita nyalakan dulu virtual machine-nya. Di sini kita menggunakan virtual machine memakai VMware. Oke, kemudian kita masuk. Oke, jadi ketika kita memasukkan username atau password yang salah akan memunculkan login incorrect. Oke, jadi kita masukkan. Oke, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian root. Perintahnya dengan sudo su. Oke, masukkan passwordnya kembali. Oke, kalau sudah muncul tulisan root add username-nya, berarti dia sudah masuk ke dalam root. Oke, kemudian sebelum itu kita wajib mengupgrade dulu atau mengupdate. Jadi kita update repositorinya. Dari si Ubuntu itu sendiri. Jadi untuk mengupdate ini, jadi kita untuk mengetahui repositori baru apa saja yang ada di Ubuntu itu sendiri. Oke, kemudian setelah itu apabila diperlukan kita juga melakukan upgrade. Jadi kayak di Windows itu kita mengupdate Windows-nya. Oke. Jika sudah, kemudian kita langsung saja ke step pertama untuk membuat DNS server. Pertama, kita ketikkan di pkg-min-l pipe grep bin. Di sini kita memakai bin ya untuk DNS servernya. Oke, kemudian perintah tersebut digunakan untuk mencari library-library yang tersedia pada repositori, library bin terutama yang ada pada repositori yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses instalasinya. Caranya dengan apt-get install. Apa saja yang perlu diinstal? Oke, pertama bind 9. Kemudian DNS utils. Kemudian bind 9 host. Kemudian bind 9 utils. Kemudian lib bind 9. Nah, di sini karena lib bind 9-nya itu kita memakai versi yang sudah yang tersedia pada repository, yaitu yang 90. Kemudian kita install rpc bind. Oke, kemudian bila sudah kita enter. Nah, kemudian kita install. Do you want to continue? Yes. Oke, untuk proses instalasi ini sendiri harus terkoneksi dengan internet ya untuk Ubuntu servernya. Kemudian jika sudah, kita akan masuk ke repository atau ke folder dari bind itu sendiri dengan perintah
cd, kemudian root etc bind. Oke, jika sudah kemudian kita ls. Nah, di sini kita ls ini sendiri perintahnya hampir sama seperti explore. Jadi seperti kita melihat apa saja file apa saja yang ada di folder bind. Oke, kemudian jika sudah, kita akan mengcopy db127. Oke, perintahnya yaitu cp db127, kita copy menjadi db10. Oke, kemudian enter. Setelah itu kita copy juga dari db yang lokal, kita copy menjadi db. Nah, untuk penamaannya bebas, terserah kalian. Jadi biasanya untuk mempermudah samakan aja dengan nama domain yang akan kalian pakai. Di sini saya akan memakai nama domainnya yaitu flt.net. Jadi saya namakan untuk db-nya flt. Oke, kemudian enter. Oke, kemudian setelah kita copy, kita cek lagi apakah benar filenya sudah tercopy. Kita menggunakan perintah ls kembali. Oke, nah di sini dapat dilihat untuk db10 sudah terbuat dan db flt juga sudah terbuat. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita akan mengedit nameconf.localnya. Jadi kita edit dengan menggunakan V. V itu hampir sama seperti Notepad kalau di dalam OS Windows ya. Jadi name.conf.local, kemudian kita enter. Oke, di sini kita edit. Nah, di sini kita konfigurasi dari file nameconf.localnya. Pertama kita masukkan dulu include etc bind rndc key. Oke, kemudian kita masukkan control. Oke, kurung kurawal buka. Kita masukkan inet 127.0.0.1 follow localhost. Oke, kemudian case rndc key. Oke, kemudian kita masukkan zone-nya, zone. Nah, di sini nama domain kalian bebas. Di sini saya memakai flt.net. Kemudian type master
Oke, untuk konfigurasi yang di zone bawahnya hampir sama, mungkin hanya beda di namanya. Kemudian file etc join GB 10. No update. Master juga. Mau update. Oke, jadi setelah kita selesai konfigurasi, pertama kita harus cek dulu. Jadi untuk kelengkapannya seperti untuk tanda titik koma, kemudian tutup dari kurung Kurawalnya itu sendiri, tidak boleh sampai terlewat ya. Jadi nanti kalau seumpama terlewat, nanti pasti akan error ketika kita berada di step restartan dari bindnya itu sendiri. Oke, kemudian jika sudah dirasa sudah benar, kita simpan dengan caranya pencet escape, kemudian tuliskan titik 2 wiki. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu kita ke mengkonfigurasi GB10. Jadi v GB.10. Nah, di sini akan kita konfigurasi. Jadi di sini localhost, kita akan edit. Kita pakai ns1.flt.net. Oke, kemudian di sini juga sama, kita ganti ns1.flt.net. Oke, untuk di sini serialnya kalian bebas mau pakainya. Jadi di sini saya memakainya 206 105. Di sini kalian bebas mau pakai berapa. Oke, di sini untuk refresh rate-nya kita set jadi 28800. Oke. Kemudian di sini kita set menjadi 1400. Kita set di sini jadi 36. Oke, di sini kita set di sini minimumnya 86400. Oke. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Itu kita set di NS-nya. NS-nya kita set dia menjadi
flt.net. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya. Di sini kita set ns1.flt.net. Oke, di sini kita rubah jadi 246. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini kita pakai 246 in punya ptr. Oke, di sini ns2 flt.net. Kemudian kita lanjutkan 253. Oke, in ns3.flt.net. Kita masih lanjut dengan mode-nya yang sama. Kita pakai virtual host 1 ya. Jadi sama, di situ ns-nya ada 3, jadi hostnya juga ada 3. Nah, di sini harusnya 2. Oke. Kemudian kita lanjut 253 in ptr. Kemudian kita set vhost 3 flt.net. Oke, jika sudah, kita bisa save. Caranya sama dengan pencet escape, kemudian titik 2 wiki. Oke. Kemudian kita ls dulu nih. Oke, nah selanjutnya apalagi yang perlu di set? Kemudian kita set untuk yang satunya. Untuk kita perlu DB lagi untuk cadangan, di mana kita perlu untuk mail server. Nah, jadi pertama kita copy dulu dari DB10. Kita copy DB10 menjadi DB102. Oke, kita copy dulu DB10. Oke. Kemudian kita edit dari DB102 nya itu sendiri. Menggunakan V. Nah, untuk konfigurasinya kita hanya tinggal menambahkan saja dari DB yang 10. Jadi di sini tadi kan kita konfigurasinya konfigurasi DNS. Nah, di sini kita akan pakainya konfigurasi untuk mailnya ya. Jadi kita pakai mail. Jadi kita mail.flt.net. Oke. Kemudian di sini kita rubah di 244. Untuk konfigurasi yang lainnya sama, hanya tinggal mengganti yang ini saja. Kemudian kita simpan. Setelah kita konfigurasi di DB tersebut, kita masuk ke dalam folder ke DB yang FLT, kita konfigurasi juga di db.flt di sini. Nah, di sini kita
tambahkan. Oke, kita config dulu. Nah, di sini kita ubah ns1.flt.net. Oke, di sini sama ns.flt.net, ns1.flt.net. Oke, kemudian untuk serialnya sama 6105. Oke, kemudian di sini kita rubah juga menjadi 28800. Oke, kemudian di sini jadi 14400. Kemudian di sini set 36. Oke, dan kita rubah di sini jadi 86400. Oke, kemudian kita masuk di sini. Oke, ns-nya kita set menjadi ns1 ya, ns1.flt.net. Oke, kemudian kita tambahkan di bawahnya, kita memakai flt.net. Oke, kemudian in mx, kemudian 10, kemudian baru dia masuk di untuk mailnya, jadi mail flt.net. Oke, kemudian kita config untuk ns1 nya, jadi ns1.flt.net. Oke, kemudian kita set in a. Oke, kita set IP-nya, jadi sini makanya 10 tipe A ya IP-nya. Oke, kemudian kita set untuk ns2. Set untuk mail. Kita set 10. Kita set IP-nya jadi 10 1 2 5 3. Jadi jangan lupa ini tetap A ya. Oke. Kemudian kita set ns3 nya. Ini A juga. IP-nya kemudian kita set FTP. Untuk FTP-nya jangan lupa juga FTP packaging name, kemudian pakai S3-nya.
kemudian NFS, Gnim juga, menggunakan NS3 juga. Oke, kemudian kita set untuk vhost 1. Guys, 10. Oke, vhost 2. IP-nya sama. Kemudian vhost 3. Oke, kemudian setelah kita set semuanya yang dibutuhkan, kalau sudah, kita cek dulu apakah semuanya sudah sesuai. Jadi untuk tanda titik dan lain-lain untuk konfigurasinya, apabila sudah sesuai, kita save. Step selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari name conf option-nya. Jadi kita config name conf.option-nya. Oke. Di sini kita edit. Oke, di forwardernya kita set IP untuk forwardernya. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini additional from outnya kita no. Kemudian tambahkan additional from kids-nya no juga. Kemudian kita tambahkan untuk version, kita pakai bind server. Kemudian kita dicek dulu apakah sudah sesuai, tidak ada yang terlewat seperti tanda titik, koma, dan juga yang lainnya. Oke, kemudian kalau dirasa sudah, kita simpan. Kemudian setelah kita seluruh konfigurasinya selesai, kita akan coba dengan merestart bind-nya. Jadi aplikasi bind-nya ini perlu direstart karena kita sudah konfigurasi tadi agar konfigurasi yang telah kita lakukan itu bisa terimplementasikan di dalam bind-nya sendiri. Jadi untuk itu kita perlu merestart bind-nya. Caranya dengan etc kemudian init d kemudian bind 9. Oke, restart. Oke, ketika semuanya sudah oke,
berarti tidak ada yang error untuk banknya sendiri. Jadi konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Kemudian kita edit juga untuk mengarahkan DNS server yang telah dibuat dengan mengedit resolve.conf. Oke, kemudian kita v dulu, v edc di resolve.conf. Oke, kita edit. Nah, di sini jadi nanti bisa diarahkan dari name servernya itu sendiri di resolve.conf ini sendiri ya. Jadi dynamic system untuk meresolve itu. Jadi name servernya di sini bisa kita rubah memakai IP-nya 10 245. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, atau juga bisa di network interface. Jadi kita masuk ke network, kemudian interfaces. Nah, di sini bisa kita edit interface-nya. Jadi kita edit IP-nya. If karena 0, kita edit. Jadi tadi yang di HCP kita rubah ke statik ya. Ini merubah IP. Jika sudah, kemudian kita masukkan address-nya. Kita set 10 245. Oke, kemudian netmask-nya 255. Kemudian gateway, jangan lupa. Oke, kemudian kita masukkan DNS name servers di 10 1 2 4 5. Oke, kemudian jika sudah, kita save, kita simpan. Oke, setelah perubahan itu kita perlu merestart dari networkingnya sendiri supaya terimplementasi. Oke, etc kita masuk ke init.d seperti yang tadi sama. Kemudian kita set networkingnya, kita restart. Oke, jadi di sini jika sudah, jadi DNS server yang kita buat sudah selesai. Nah, sekarang untuk itu kita perlu melakukan pengujian.